Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji dan syukur sudah sepatutnya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak memberikan kepada kita semua beragam kenikmatan. Meskipun kita sudah mengucapkan, melakukan semua hal yang dianggap sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya hal itu tidak bisa membayar nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga dengan kita bersyukur kepadanya, Allah Subhanahu wa taala terus tambahkan nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya yang beriman, kepada para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa istiqamah mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatal kiram, a'azani Allah wa iyyakum. Di antara konsekuensi ketika kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa pilar yang harus ditunaikan. Di antaranya adalah tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang dikabarkan tersebut sesuai dengan akal pikiran kita, sesuai dengan hawa nafsu kita maupun tidak. Baik yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah kita lihat terjadi ataupun belum terjadi. Maka ikhwatal kiram azanillahu wa iyyakum, sikap yang baik dari seorang muslim yang mengaku beriman pada Allah dan Rasulnya adalah membenarkan semua yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sabdakan kepada para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushiku an tada'al umamu 'alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha." Hampir tiba masanya al-umam, semua umat manusia, semua kelompok, semua bangsa akan mengerumuni kalian. Kama tada'al akalatu ala qas'atiha, sebagaimana orang-orang yang menyantap sebuah hidangan makanan, mereka saling menyeru satu dengan yang lainnya. Lalu ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amin qillatin nahnu yauma idzin?" Wahai Rasulullah, apakah karena jumlah kita yang sedikit pada hari itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, "Bal antum yauma idzin katsir." Bahkan jumlah kalian pada hari itu banyak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakinnakum guthaun ka gutha'is sail, akan tetapi kalian seperti
buih yang terbawa oleh banjir, kata Rasulullah SAW. Wala yanzi'anallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mencabut rasa segan kepada kalian dari dada musuh-musuh kalian, kata Rasulullah SAW. Wala yaqdhifanallahu fi qulubikumul wahn. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan lemparkan ke dalam hati-hati kalian penyakit wahan. Lalu ada orang yang bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, wa ma huwal wahan? Apa yang maksud dengan wahan, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit wahan itu adalah cinta dunia dan takut kematian. Ikhwatal kiram, azanillahu wa iyyakum. Sabda ini, ucapan ini disampaikan oleh Nabi SAW 1400 tahun yang lalu. Dan para sahabat Nabi SAW mereka tidak melihatnya. Dan kita saksikan hari ini bagaimana kaum muslimin jumlahnya banyak. Mereka seolah-olah terbelenggu, tidak berdaya. Hampir semua umat mereka bersatu padu, saling bahu-membahu untuk menghancurkan Islam, untuk mengintimidasi orang-orang muslimin, membantai mereka, mencemooh mereka, menuding dengan lain sebagainya. Maka hari ini kita saksikan bagaimana kaum muslimin lemah. Tidak ada yang mampu untuk bangkit, hanya segelintir orang. Maka ikhwatal kiram, azanillahu wa iyyakum, kita bisa saksikan bagaimana kondisi kaum muslimin. Ikhwatal kiram, azanillahu wa iyyakum, khususnya mereka orang-orang Yahudi yang mana mereka mengetahui banyak ilmu yang mereka dapatkan dari kitab-kitab mereka. Maka ikhwatal kiram, azanillahu wa iyyakum, orang-orang Yahudi mereka berani menindas kaum muslimin, khususnya di Palestina saat ini yang kita dengar, yang kita saksikan melalui media-media pemberitaan, bagaimana kaum muslimin di sana dibantai, dihabisi. Maka ikhwatal kiram, azanillahu wa iyyakum, perlu diketahui bahwasanya kebiadaban orang-orang Yahudi bukan baru hari ini saja, bukan baru kali ini saja. Dahulu mereka telah berupaya ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Beberapa kali percobaan pembunuhan yang mereka lakukan pada Nabi Muhammad SAW. Namun Allah Subhanahu wa taala masih memberikan keselamatan pada Nabi kita Muhammad SAW. Ikhwatal kiram, azanillahu wa iyyakum, di antara sebab kenapa Rasulullah SAW menyerang ke benteng mereka di Khaybar, di antaranya karena sebab mereka membuat makar, sehingga akhirnya orang-orang kafir Quraisy dengan pasukan-pasukan Quraisy yang lain, dengan pasukan-pasukan musyrikin yang lainnya, mereka mendatangi kota Madinah untuk menghancurkan kaum muslimin di Madinah. Hingga akhirnya Rasulullah SAW mengambil sebuah tindakan untuk memberikan pelajaran kepada mereka orang-orang Yahudi. Ikhwatal kiram, azanillahu wa iyyakum, bahkan perbuatan mereka menyelisihi Nabi bukan hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, bahkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang kepada mereka seorang nabi, seorang utusan yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, baik kita katakan mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW karena kedengkian mereka kepada Nabi Muhammad SAW, karena yang mereka inginkan, yang mereka damba-dambakan adalah Nabi akhir zaman yang akan datang ke tengah mereka adalah dari bangsa mereka. Ternyata Allah Subhanahu wa taala turunkan, utus seorang nabi bukan dari bangsa mereka, ternyata dari bangsa yang selama ini mereka anggap hina. Karena mereka orang-orang Yahudi berakidah bahwasanya bangsa selain bangsa mereka adalah bangsa yang terhina. Maka apabila ada satu nyawa yang melayang dari bangsa mereka, harus dituntut, harus dibalas minimal 10 dari selain bangsa mereka. Maka ikhwatal kiram, azanallahu wa iyyakum, kita saksikan bagaimana mereka dahulu mendustakan para nabi dan rasul. Bahkan di antara mereka ada yang membunuh utusan Allah Subhanahu wa taala, seperti Nabi Zakaria, Nabi Yahya dibunuh oleh mereka. Bahkan di antaranya ada Nabi Isa alaihissalam, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala angkat ke langit. Di antara sebabnya adalah karena perbuatan mereka orang-orang Yahudi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum?" Apakah setiap datang seorang utusan kepada kalian yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, istakbartum, kalian menyombongkan diri. Fafariqum kadzabtum, sebagian kelompok dari mereka ada yang mendustakan nabi tersebut, wa fariqum taqtulun, dan sebagian mereka ada yang membunuh nabi-nabi tersebut. Maka ikhwatal kiram, azanillahu wa iyyakum, ini diantara bentuk kebiadaban orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel yang mereka mengatasnamakan
manusia terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada mereka dengan diberikan kehinaan ketika mereka di bawah cengkraman Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka Nabi Musa alaihissalam untuk menyelamatkan mereka, untuk mengangkat kehinaan mereka. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala baru saja menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun dengan cara menenggelamkan Fir'aun dengan bala tentaranya, sekonyong-konyong mereka berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Wahai Musa, padahal mereka baru selamat dari kejaran Fir'aun, ij'al lana ilahan, jadikan untuk kami seorang Tuhan atau satu Tuhan, kama lahum alihah, sebagaimana mereka memiliki Tuhan-Tuhan, sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk kekurangan ajaran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi Musa alaihissalam. Bahkan ketika Nabi Musa alaihissalam mengajak mereka untuk berperang, mereka dengan kurang ajar yang mengatakan, "Idhab anta wa rabbuka faqatila." Pergilah engkau wahai Musa dengan Tuhanmu berdua, silahkan berperang. Inna hahuna qa'idun, kami di sini akan duduk menanti hasilnya saja. Ini merupakan sebuah kekurangan ajaran yang dilakukan oleh seorang atau sebuah kelompok kepada utusan Allah Subhanahu wa taala, kepada nabinya, padahal mereka membanggakan diri. Mereka sebuah kaum yang oleh Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan dengan banyak diutus para nabi dan rasul ke tengah-tengah mereka. Inilah sifat-sifat mereka. Kemudian di antara kekurangan ajaran mereka adalah mereka di antaranya adalah berani melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala larang kepada mereka untuk berburu ikan di hari Sabtu. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya karena perbuatan kefasikan yang mereka lakukan, mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang untuk berburu ikan di hari Sabtu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan ujian, ikan di hari Sabtu muncul dengan begitu banyaknya yang menggoda iman mereka. Lalu akhirnya dengan kecerdasan yang mereka miliki, anugerah yang Allah berikan kepada mereka berupa kecerdasan, mereka gunakan untuk mengelabui Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal kiram azanillahu wa iyyakum, bentuk kekurangan ajaran yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi bukan hanya kepada manusia, hanya kepada manusia saja mungkin dianggap biasa, namun mereka berani kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka pasang jaring di hari Jumat, kemudian mereka angkat jaring di hari Ahad, seolah-olah mereka tidak berburu ikan di hari Sabtu, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala kutuk mereka menjadi kera. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in." Dan sungguh kalian telah mengetahui terhadap orang-orang yang melampaui batas, melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala di hari Sabtu. Faqulna lahum, maka kami pun berfirman kepada mereka, kunu qiradatan khasi'in, jadilah kalian seperti kera. Para ulama tafsir menyebutkan di dalam tafsir mereka, di antaranya Ibnu Katsir, Imam Al-Qurtubi dan lain sebagainya, Allah Subhanahu wa taala mengutuk mereka. Sebagiannya kaum mudanya dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kera yang hina, dan kaum tuanya oleh Allah Subhanahu wa taala kutuk mereka menjadi seekor babi, dan ini berlaku bagi kaum wanita dan laki-laki mereka semuanya. Maka ikhwatal kiram azanillahu wa iyyakum, inilah bentuk kelakuan yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran, dan ikhwatal kiram azanillahu wa iyyakum, orang-orang Yahudi mereka tidak akan tinggal diam. Mereka tidak akan pernah puas dengan orang-orang Islam, dengan kaum muslimin. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walam tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Dan mereka tidak akan pernah merasa ridho kepada wahai Nabi Muhammad, orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, sampai engkau mengikuti mereka, sampai engkau ridho dengan mereka. Oleh karena itu Rasulullah SAW juga mengabarkan, la tattabi'anna sanana man kana qablakum, sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah mereka, jalan-jalan mereka, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, dhira'an bi dhira'in, satu hasta demi satu hasta, hatta walau dakhalu hujra dabbin la dakhaltumuh, sampai apabila mereka memasuki sebuah lubang dob atau biawak, la dakhaltumuh, kalian akan mengikuti cara hidup mereka. Maka ikhwatal kiram azanillahu wa iyyakum, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal kiram, a'azani Allah wa iyyakum. Kaum muslimin, sadar atau tidak sadar, sudah banyak mengikuti gaya hidup orang-orang Yahudi. Makar orang-orang Yahudi sudah banyak diadopsi oleh kaum muslimin. Oleh karena itu, bila kaum muslimin ingin kembali mulia di hadapan semua umat manusia, maka ada solusi ditawarkan oleh Rasulullah SAW melalui sabda beliau, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizar wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan." Apabila kalian sudah berjual beli dengan cara inah, jual beli riba yang dibungkus, yang dikelabui dengan bentuk jual beli, wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian ambil ekor-ekor sapi, wa raditum bizar, dan kalian ridha dengan pertanian, wa taraktumul jihad, dan kalian tinggalkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sallallahu alaikum dhullan, maka Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kehinaan kepada kalian. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengangkat kehinaan tersebut sampai kalian mau kembali kepada agama kalian, kata Rasulullah SAW. Maka ikhwatal kiram, azanillah wa iyyakum, kita alhamdulillah, pemerintah kita Indonesia melalui Kementerian Agama dan MUI memberikan anjuran kepada kaum muslimin untuk memboikot produk-produk orang-orang Yahudi yang disinyalir berafiliasi. Hasil dari produk tersebut digunakan untuk memerangi kaum muslimin, khususnya di Palestina. Mereka menganjurkan kita untuk meminimalisir penggunaannya, bahkan memboikot produk-produk mereka. Kita doakan kepada pemimpin kita, para pemerintah kita, untuk senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita seyogyanya sebagai seorang muslimin yang merasa iba dengan penderitaan kaum muslimin di Palestina, kita bisa menerapkan apa yang dianjurkan oleh pemerintah kita. Namun ikhwatal kiram, azanillah wa iyyakum, bukan hanya produk buatan orang-orang Yahudi atau orang-orang kafir lainnya yang jelas-jelas digunakan untuk memerangi kaum muslimin yang harus kita boikot. Yang paling penting yang harus kita boikot adalah pola pikir mereka, gaya hidup mereka. Percuma kalau kita hanya memboikot produk mereka, namun gaya hidup mereka masih kita terapkan dalam hidup kita. Contoh diantaranya adalah sistem ekonomi riba yang saat ini dianggap biasa oleh kaum muslimin, karena produk riba merupakan produk yang dihasilkan oleh orang-orang Yahudi yang paling besar. Di antaranya lembaga-lembaga keuangan yang ada di dunia ini kebanyakannya dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Maka ikhwatal kiram, azanillah wa iyyakum, yang paling penting yang harus kita boikot adalah pola pikir mereka, gaya hidup mereka, bagaimana mereka bertahan hidup. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala dengan demikian memberikan kemuliaan kepada kaum muslimin. Sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, nahnu qaumun azanallahu bil Islam. Kita adalah sebuah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Famahma btaghainal izzata bi ghairihi adallanallah. Kapan kita mencari kemuliaan selain dengan agama Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan hinakan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan hidayah kepada kita semua dan berikan kekuatan untuk bisa selamat di dunia dan di akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma alif qulubal mu'minina ala aqidatin sahihah wa ala manhajin sahih. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilal kufara wal musyrikin. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina fi kulli makan bi khassa fi Filistin. Allahumma dammiril kufar minal yahud wa man aanahum
Allahumma zalzilhum, Allahumma akhdhulhum, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa aqimis shalah.